Jadi dengan saya harus menerima kondisi apapun di dalam keraton di segi pariwisatanya seperti sekarang, karena memang sudah kebiasaannya selama 30 tahun terakhir itu seperti itu, dan itu merubah kebiasaan itu sangat-sangat sulit gitu ya. Salam Rahayu, bertemu lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono akan membahas lebih dalam tentang adik bungsu saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kalau minggu lalu kalau nggak salah ya, atau bulan lalu itu kan telah membahas para mantu dalem begitu. Nah, adik saya satu ini sekarang menjadi penghageng di Kawetanan Hageng Punokawan Nityo Budoyo, di mana di keraton tanggung jawabnya itu mengurusi museum, pariwisata, dan tidak hanya itu, di luar pun dia juga mempunyai beberapa organisasi dan bisnis. Nah, kita simak bagaimana dia membagi waktunya. Simak terus episode perdana tentang figur para putri Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dimulai dari Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Halo Jeng, sebelum cerita tentang semua aktivitasmu yang seabrek-abrek nih ya. Nah, sebenarnya kan ada perubahan nama dari Gusti Raden Ajeng Nur Astuti Wijarani menjadi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, coba mungkin kamu bisa menceritakan sedikit tentang itu. Memang kalau dari kita alasannya kenapa, memang karena kalau di keraton itu para putri Ngerso Dalem pada saat menikah itu memang mendapatkan nama baru. Nah, nama dan gelar yang lama itu maka akan dipundhut oleh Ngerso Dalem gitu ya. Jadi selama 25 tahun saya menyandang nama GRAJ Nur Astuti Wijarani. Lalu kemudian saya berubah menjadi GKR Bendoro. Nah, dari nama Bendoro sendiri itu sebenarnya saya mengambil, jadi pada waktu itu saya diberikan 3 pilihan, dan memang akhirnya saya meresearch lebih dalam atau mencari tahu lebih dalam dari ketiga nama yang diberikan itu pilihannya, dan akhirnya saya menetapkan hati untuk mengambil GKR Bendoro. Begitu. Ya. Kalau GKR Bendoro itu diambil dari, sebenarnya GKR Bendoro itu ada, jadi di setiap Sri Sultan yang bertahta itu pasti memiliki anak yang bernama GKR Bendoro gitu ya. Dan saya melihat sejarahnya beliau-beliau semua, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan GKR Bendoro dari putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Begitu. Jadi dalam memilih nama itu tidak bisa sembarangan ya. Betul, begitu. Ya. Ada beberapa pilihan lah begitu. Ya. Nah, waktu itu saya cuma kasih 3 pilihan, Mbak. Jadi yang terbaik adalah di GKR Bendoro. Oke, begitu. Yang istilahnya mantep di hati. Betul, gitu ya. Yang mantep di hati. Oke. Nah, mungkin ya setelah kita ngobrol sedikit, kita kan dari SMP itu kan memang sudah dikirim ke luar ya, betul. Sekolah di luar di Singapura oleh Bapak Ibu. Mungkin hanya Mbak Mangku yang waktu itu sejak SMA ya, kalau kita semua SMP. Nah, dari Singapura setelah lulus SMA, kan kamu meneruskan kuliah S1 di Swiss. Betul. Lalu S2 di Edinburgh. Nah, mungkin kamu bisa menjelaskan sedikit kenapa alasanmu memilih, misalnya yang di Swiss itu kalau nggak salah perhotelan ya. Lalu yang di Edinburgh itu pariwisata dan kultural. Nah, mungkin ada ada keinginan atau hasil diskusi dengan Bapak Ibu atau gimana? Sebenarnya pada waktu SMA itu saya agak sedikit labil, Mbak, antara mau memilih jurusan apa gitu ya. Bukannya sampai sekarang ya? Lebih sedikit lebih labil dulu waktu itu, tapi sekarang sudah mulai membaik. Nah, jadi pada waktu SMA itu saya sempat kebingungan mau memilih jurusan apa. Saya rasa semua seperti itu juga.
Tapi yang pasti saya tidak mungkin masuk jadi dokteran. Itu sudah tidak mungkin itu sudah saya coret. Iya, jangan. Gitu. Nanti lulusnya lama. Ya, karena saya takut darah. Anggap saja begitu ya. Iya. Karena kalau setiap praktek pingsan. Nah, jadi kita anggap aja begitu. Iya. Jadi itu kenapa kedokteran kita coret. Jadi seperti bisa dilihat bahwa memang saya yang paling pintar ngomong gitu ya, paling cerewet istilahnya. Jadi dan kalau untuk seperti IT seperti Mbak Hayu, saya rasa itu bukan jurusan yang saya minatin. Terus jadi saya hanya membreakdown beberapa hal yang saya minati gitu ya. Lalu kita ngomongin sedikit Mbak Mangku nih, karena waktu itu saya konsultasi dengan Mbak Mangku. Terus Mbak Mangku bilang, "Ketoke kamu tuh cocok kalau pariwisata gitu, karena kamu senengannya kan ngomong gitu kan, senengannya kan cerewet." Modal gitu. utama. Jadi ya udah kamu coba aja ke jurusan itu gitu kan, karena memang di Jogja ini pada waktu itu Jogja baru mau memulai meningkatkan pariwisatanya. Ya gitu ya. Jadi akhirnya saya coba-coba riset lebih dalam, ternyata menarik juga gitu loh pariwisata, ngomong tentang ini, tentang itu. Tadinya pada waktu saya sekolah S1 itu saya kepingin mendalami yang disebut adalah transportasi di dunia pariwisata. Jadi ada udara, laut, darat gitu ya. Jadi memang sempat saya mendalami di S1 itu jurusan yang ini karena memang saya senang di situ. Saya begitu tadinya kan pada waktu itu Ambarukmo sedang renovasi, Mbak. Tapi saya tuh tidak ada keinginan untuk bekerja di suatu hotel gitu ya. Semakin saya mendalami pelajarannya, semakin saya nggak kepingin di perhotelan gitu. Jadi memang jurusannya memang saya lebih ke pariwisatanya. Nah, tapi setelah saya lulus, saya kembali ke Jogja. Ternyata saya diberi tanggung jawab oleh Nusa Dalam sebagai penghageng Nitya Budoyo. Jadi saya rasa kelihatannya Jogja ini adalah satu pariwisatanya berbudaya dan kelihatannya saya masuk ke area itu aja, dan jadinya pada waktu kuliah saya mengambil Heritage and Cultural Tourism. Jadi memang pariwisata dari segi peninggalan sejarah dan juga dari segi kebudayaan. Nah, jadi itu sebenarnya alasan kenapa saya mengambil S2-nya lebih ke segmented ke itu gitu loh, Mbak. Dan akhirnya memang bisa saya terapkan di Museum Keraton karena memang saya banyak belajar tentang permusiuman akhirnya seperti itu. Dan bagaimana membuat event atau membuat acara yang dengan kebudayaan, jadi berbau budaya gitu loh, Mbak. Itu sangat-sangat cocok dan itu sangat bisa diimplementasikan di dalam keraton. Begitu. Itu yang dibutuhkan keraton ke depannya istilahnya. Betul, kan begitu. Iya. Nah, coba kalau kehidupanmu waktu di baik di Swiss atau Edinburgh, kita kan tahu ya, maksudnya kita itu kan dikasih apa istilah uang saku yeah. bulanan sama Ngarso Dalem. Itu kan bukan yang wah gitu, tapi hanya cukup untuk ya per bulan gitu. Begitu tanggal 25 atau 20 aja kadang-kadang kan udah nasi sama garam doang kan gitu. Iya. Nah, coba. Kalau aku sih nasi sama chicken nugget, Mbak. Oh, chicken nugget. Oke. Garam terlalu gimana gitu ya? Iya. Coba mungkin kamu bisa ngasih gambaran ya. Kasih gambaran sebenarnya bagaimana sih kehidupan kamu waktu di sana dulu? Maksudnya senang sedihnya, pengalamannya gitu-gitu. Jadi pengalaman saya cukup berbeda pada saat S1 dengan S2. Benar-benar signifikan berbeda lah. Karena memang saya itu ke Swiss itu belum genap 18 tahun, Mbak. Jadi saya sudah mulai masuk di bulan Juli, di mana September saya baru ulang tahun ke-18, jadi belum genap 18 tahun. Dan itu istilahnya masih masa kita cari jati diri dan segala macamnya. Dan memang satu, ibu memang tidak pernah, orang tua, saudara dan ibu juga tidak pernah membelikan kita uang saku yang terlalu banyak gitu ya, hanya cukup untuk itu saja kebutuhan sehari-hari. Dan saya kasih gambaran aja. Jadi S1 saya ini tuh di asrama, Mbak. Jadi memang dari sebelum saya berangkat
makanan itu memang dari sekolah, jadi sudah dibayarkan dari awal. Terus untuk kebutuhan sekolah itu sudah dibayarkan dari awal sebelum semester itu dimulai gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak butuh uang saku banyak gitu, karena memang semuanya sudah ada di sekolah itu, dan makan pagi, siang, malam itu sudah ada gitu ya. Tetapi ini jadi suatu gambaran aja bahwa saya di Swiss itu di suatu kota yang kecil di Kastanienbaum, istilahnya itu kayak Bantul gitu loh Mbak misalnya ya, karena memang jarak dari Bantul kelihatannya terlalu dekat. Gunung Kidul, Kulon Progo? Enggak, mungkin lebih ke gini. Jaraknya adalah 45 menit dengan bus untuk menuju ke kota. Gitu. Jadi dan di situ hanya ada sekolah saya aja gitu, dan kanan kiri itu adalah peternakan sapi. Gitu. Berarti benar-benar ini ya, kecil. Betul, benar-benar kecil, dan memang Swiss itu bagus banget pemandangannya gitu ya. Jadi saya buka jendela aja itu sudah ada danau, ada pegunungan, dan ada sapi kelonteng-kelonteng dengan kalungnya kalungnya ciri khasnya Swiss itu kan besar gitu kan, yang bunyi kelonteng-kelonteng. Ternyata by the way ini sedikit info, setiap pemilik sapi itu harus mendaftarkan suara bunyinya. Oh, beda-beda. Jadi beda-beda setiap peternakan sapi itu punya suara yang sendiri-sendiri gitu. Nah, ini sekilas info aja. Jadi dan di sana itu memang kalau mau tadi perjalanan 45 menit, tetapi sejam itu hanya ada 2 kali bus yang menuju ke kota. Jadi di sana kita sedih senangnya itu bersama dengan teman-teman satu asrama gitu ya. Pada waktu saya masuk hanya sekitar ada 20 orang Indonesia dari sekitar 400 semua mahasiswanya. Jadi dari semester 1 sampai semester akhir totalnya hanya 400. Jadi sekolahnya memang tidak besar Mbak gitu ya. Tetapi itu suatu yang benar-benar perubahan banget, karena di satu sekolah itu peraturannya sangat ketat. Karena sekolah perhotelan, jadi kita harus tahu kan kalau kayak anak SD zaman dulu yang kita sebelum masuk kelas itu pemeriksaan kuku gitu. Jadi harus dipotong selalu ya. Jadi grooming itu penting karena di pariwisata kan. Jadi kita harus nyetrika baju sendiri, nyuci baju sendiri, terus habis itu membersihkan kamar sendiri, karena kamarnya kita pun itu ada istilahnya kayak sidak gitu loh Mbak. Jadi ada inspeksi mendadak ke kamar untuk melihat kamar kita sebersih apa. Berarti disiplinnya itu sangat tinggi ya. Betul. Dan kamu gimana? Nah ya akhirnya agak bersihan gitu. Saya harap ini guru-gurunya saya nggak ada yang mendengarkan. Cuman saya jadi barter. Jadi teman saya yang bersihkan kamar saya, tapi saya nyetrikain bajunya gitu. Jadi take and give gitu. Nah kadang-kadang karena kita akhirnya kita sangat-sangat bonding, sangat-sangat dekat. Sampai sekarang pun kita masih komunikasi dengan teman-teman itu gitu loh. Walaupun mereka sudah di semua belahan dunia gitu kan. Dan itu ya cukup dekat lah gitu. Dan hal-hal yang seperti jadi kalau anak semester 1 itu punya tugas Mbak. Jadi punya tugasnya itu rollingan. Tugas anak semester pertama itu adalah di dapur dan di main hall. Main hall itu adalah di mana tempat kayak kantinnya lah Mbak istilahnya. Tapi itu pagi, siang, malam. Jadi kita punya shift 1 minggu itu misalnya kita di dining roomnya gitu ya. Ya kita yang nyajiin makanannya gitu. Di ruang makannya. Ya di kantinnya itu kita nyuci sendok, garpu, piring itu kita semua cuci. Dan itu minggu pertama saya masuk ke sana, saya dapat tugas di situ. Malamnya selama seminggu berturut-turut itu saya ngimpi dikejar-kejar garpu, besoknya ngimpi dikejar-kejar sendok gitu kan. Ya karena bayangin aja 400 anak di situ beserta staf, guru dan lain-lain segala macamnya, itu makan sendok nggak mungkin cuma satu gitu kan, karena mereka kebiasaan makan pakai sup, makan pakai main course-nya, terus habis itu nanti dessertnya ada sendok kecilnya lagi, habis itu belum nanti kalau mereka minum kopi atau minum teh ada sendoknya lagi, garpunya juga bermacam-macam ya. Jadi komplit set. Betul. Terus gelasnya juga
nggak cuma satu, kadang mereka pagi minum jus sama susu gitu, jadi satu orang udah 2 gelas kali 400, dan itu semua kita harus nyuci gitu loh. Jadi ya kurang lebih bisa dibayangkan. Nah, minggu depannya itu saya ditugaskan di dapur. Bayangin aja 400 orang harus makan kentang tumbuk gitu Mbak. Itu kan berapa karung gitu kan. Nah itu malamnya saya ngimpi juga Mbak, dikejar-kejar kentang. Nah kurang lebih kayak gitulah Mbak. Itu kisah awal-awal saya semester 1. Nah semester 2 itu jadi kalau di Swiss itu biasanya kita kuliah, dan kuliahnya ini itu bukan kayak kuliah yang di Indonesia seperti hanya satu mata pelajaran di satu hari itu atau 2 atau 3 gitu. Enggak, kita itu benar-benar jam 8 pagi sudah kuliah sampai jam 4 sore. Jadi memang benar-benar full. Lalu dipakai sisa waktunya biasanya dari jam 6 sampai jam 8 itu adalah kerja kelompok. Jadi memang benar-benar intensif gitu loh Mbak. Nah tapi nanti semester kedua itu kita tidak ada kuliah, hanya magang. Oh langsung magang? Langsung magang, magangnya itu 6 bulan dan juga bergaji. Kalau di Swiss itu kita bergaji, walaupun gajinya separuh dari UMR yang di sana, tapi lumayan lah Mbak, maksudnya dirupiahkan tuh cukup lumayan signifikan ya. Dan pada waktu magang saya yang pertama itu saya kerja di suatu restoran Asia, tapi di Zurich. Lain kota? Di lain kota gitu, kota besar kayak Jakarta gitu lah Mbak, tapi bukan ibu kotanya. Di Zurich di Swiss itu. Dan itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan Mbak, karena waktu itu saya tinggal di sebuah kamar studio di mana itu sekitar 4x3 gitu Mbak, tapi situ 6 orang Mbak. Gitu, karena tingkat sewa apartemen itu kan cukup mahal. Nah kita gimana, ya namanya juga mahasiswa kan Mbak, pemikirannya adalah gimana caranya bisa ngirit gitu kan, ngirit. Akhirnya kita berbagi dengan 6 orang yang kebetulan ada yang satu kampus, ada yang beda kampus. Tapi enaknya adalah mereka tuh ada yang shift malam Mbak, karena perhotelan kan, jadi ada yang shift malam sampai pagi. Nah itu jadi kita rollingan, jadi satu malam itu biasanya cuma 3 orang gitu-gitu, jadi tidak selalu berenam. Tapi ada waktunya dimana kita juga berenam juga. Nah gaji pertama itu dulu saya kasihkan ke ibu Mbak. Saya kirimkan ke ibu full 1 gaji pertama. Wow, anak yang berbakti. Iya. Nah karena itu full gaji saya kirimkan ke ibu, ibu besoknya telepon kan, wah terima kasih ya ibu, terharu banget gini. Oh iya bu gitu kan. Masih iya, tapi begitu 2 minggu berjalan ini, kenapa ya semuanya tak kirimin ke sana gitu ya. Akhirnya saya makan apa gitu ya. Nah itu juga hal-hal yang mau narik lagi juga nggak enak gitu kan, karena sudah dapat telepon dari ibu, terharu gitu kan. Jadi ya itu pengalaman yang tidak pernah kita lupakan gitu. Itu suatu pengalaman yang mungkin orang-orang juga nggak pernah kepikiran bahwa Putri Sultan kayak begitu gitu kan. Terus ada juga waktu-waktu di mana saya harus menabung dan saya cuman makan, saya beli chicken nugget gitu ya Mbak, chicken nugget gitu yang isinya 24. Terus untuk 3 hari gitu? Oh lebih Mbak, seminggu itu 24 itu tuh seminggu, sama nasi putih. Dan modalnya itu aja lah gitu kalau udah akhir bulan. Tapi pada akhirnya 6 bulan tersebut saya bisa beli tiket pesawat sendiri ke Jogja, terus habis itu bisa beli laptop, habis itu uangnya bisa saya tabung untuk uang saku saya pada saat saya kuliah 6 bulan berikutnya gitu loh Mbak. Jadi mulai dari situ saya udah tidak minta lagi ke orang tua istilahnya gitu. Jadi uang itu hanya muter-muter gitu aja terus Mbak. Jadi istilahnya udah kerja di usia 18 lah ya gitu. Dan itu mungkin tidak terpikir oleh orang lain bahwa tentang persepsi tentang Putri Keraton gitu ya. Persepsi tentang Putri Keraton yang setiap harinya itu luluran, sanggulan gitu. Betul. Oke. Nah, dari Swiss kan terus masuk ke Edinburgh nih ya. Lanjutin ke Edinburgh. Di Edinburgh itu kan ngambil museum, tentang museum. Iya. Kan itu sangat berbeda ya. Betul. Sangat berbeda jauh lah istilahnya. Walaupun sama-sama pariwisata. Kok dari pariwisata kamu berpikir ke museum?
Iya. Gitu loh. Sebenarnya lebih tepatnya Apakah adalah karena disuruh ngerso dalam atau enggak sih, gimana? sebenarnya seperti tadi saya sempat ngomong bahwa memang lebih tepatnya itu adalah heritage cultural tourism, Oke. di mana di dalamnya ada tentang museum, Mbak. Oke. Jadi museum itu sebenarnya hanya segmen kecilnya saja. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kebudayaan dan sejarah di kota tersebut gitu ya. Saya memang pada waktu itu saya sudah melihat bahwa kebutuhan di keraton itu dari segi pariwisatanya itu memang pariwisata sejarah dan kebudayaan tadi gitu. Jadi saya rasa bukan hanya di keraton tapi juga di Jogja ini headline-nya adalah itu, Mbak gitu. Jadi saya rasa kalau nanti memang saya dan ternyata memang betul saya harus di sini mengembangkan Jogja dengan keraton, akhirnya saya rasa itu keputusan yang sangat-sangat tepat yang pada pas, waktu itu. Betul. Nah sekarang kan Bendoro itu kan pegang Kawedanan Hagang Punokawan Nitya Budaya. Betul. Dari apa yang kamu terima waktu di sekolah, Iya. itu diterapkan ke keraton itu seperti apa? Bisa sih, maksudnya saya mencoba membuat Apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah? Iya, sebenarnya dari ilmu yang saya dapat di sana itu tidak bisa langsung diimplementasikan 100%, Mbak. Ya. Karena memang kalau saya boleh bilang ya, meneruskan suatu perusahaan yang sudah berjalan itu sebenarnya lebih sulit daripada membuat baru, Mbak. Bisa dibilang begitulah ya. Jadi dengan saya harus menerima kondisi apapun di dalam keraton di segi pariwisatanya seperti sekarang, karena memang sudah kebiasaannya selama 30 tahun terakhir itu seperti itu, dan itu merubah kebiasaan itu sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi memang tidak bisa langsung 100% saya implementasikan, tapi memang saya bertahap. Pelan-pelan lah ya. Betul. Jadi ada yang memang butuh adjustment kurang. Memang butuh waktu gitu loh, Mbak. Tetapi saya coba untuk saya masukkan kembali. Jadi misalnya seperti pendataan. Terus ayo kita pendataan itu kita rutinkan. Misalnya nanti 3 tahun lagi kita mulai pendataannya lagi gitu kan. Karena memang beberapa benda di keraton itu ada benda-benda pecah belah, dan itu memang harus selalu kita katalogisasi lah istilahnya begitu, didata lagi. Terus bagaimana perawatannya, dan kemarin kita kan juga akhirnya setelah sekian tahun kita tidak pernah namanya membersihkan lukisan, akhirnya kita membersihkan lukisan, dan saya memilih untuk memang yang seprofesional mungkin gitu loh. Jadi tidak sembarangan orang lah ya. Ya, jadi memang sekali pengerjaan itu selesai gitu loh, tidak harus nanti ternyata ada ini, ada itu, ada ini, ada itu dengan berpindah-pindah tangan istilahnya seperti itu. Akhirnya itu saya mulai terapkan dikit demi dikit lah, Mbak. Ini masih berjalan lah proses itu. Jadi memang merubah kebiasaan itu memang apa ya? Apalagi dengan SDM yang ada kan. Betul. Mindset yang ada yang memang sudah sejak dulu seperti itu kan. Betul. Gitu, itu nggak mudah. Kebiasaan aja sih yang sebenarnya yang paling susah. Ya karena udah biasa di comfort zone. Iya, sudah biasa di kursi yang enak gitu kan, digoyang-goyang kan kita juga pasti akan menolak, Mbak. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan dengan adanya kegiatan kamu di keraton. Iya. Ya kan? Terus kamu juga di organisasi. Betul. Kamu juga ada beberapa usaha. Iya. Itu cara membagi waktu itu bagaimana? Maksudnya dengan anakmu yang masih kecil-kecil dan sebagainya gitu. Oke. Mungkin bisa kamu ini dulu lah, usahanya tuh gimana? Usahanya apa? Gitu. Ya, kalau dari segi usaha memang saya itu kalau dari mbak-mbak, mungkin Mbak Kirono bisa mengatakan bahwa saya itu otaknya adalah otak bisnis gitu ya. Iya. Jadi banget. Jadi memang sejak dulu itu saya sudah bagaimana saya caranya cari uang dari segi berbisnis, karena memang saya tahu bahwa saya itu bukan orang kantoran. Jadi saya selalunya itu membangun bisnis sendiri gitu ya, dari dulu. Mau dari jualan batik dari pameran ke pameran, ya itu satu cerita lain kali lah gitu ya. Dan aku ingat itu kamu pernah ditawar hanya 5.000 sampai ya ampun ngotot-ngotot aku tambahin poyo duit 5.000 loh. Mbaknya ngotot.
Iya, jadi cuman kurangin 5.000 aku bilang ya nggak bisa dong bang, ini nggak bisa ditawar, istilahnya ya gitulah. Yep. Itu adalah perjalanan bisnis saya gitu ya. Jadi memang dari situ. Kalau dari organisasi ini sebenarnya yang saya benar-benar harus belajar dan saya melihat bagaimana caranya mbak-mbak di organisasi itu. Nah ini suatu yang saya bisa ini karena kalau saya lihat dari Mbak Mangku itu kan kalau dari segi bisnis tuh kayaknya nggak dia lebih banyak ke sosial. Iya gitu loh. Jadi bisnisnya tuh terus masuk ke sosial. Betul gitu loh. Yang dihasilkannya pun akhirnya masuk ke sosial juga gitu. Banyak memang jiwanya memang jiwa sosial gitu kan. Jadi itulah Mbak Mangku. Nah dan itu nggak bisa ngomong enggak. Betul. Ya seharusnya sih adiknya aja yang bilang enggak gitu kan. Jadi organisasi itu juga saya harus berproses gitu kan. Saya tidak semuanya langsung menjadi ketua, itu saya tidak mau juga karena saya juga merasa kapabilitas atau kemampuan saya itu belum sampai untuk menjadi setinggi itu gitulah di organisasi. Jadi masih bertahap. Tapi memang seperti Ibu dan Nusa Dalam juga selalu bilang bahwa bagaimana caranya kita itu bisa berbagi ke masyarakat gitu, terutama masyarakat Jogja yang membutuhkan kita untuk berada di organisasi-organisasi tersebut gitu. Ya, terus kamu bagi waktu sama anak-anak gimana? Nah, dengan pandemi ini saya sempat cerita dengan Mbak Mangku bahwa memang dengan pandemi ini saya agak sedikit lebih bisa membagi waktu Mbak, lebih banyak di rumah. Karena saya ini kan bukan tipikal kantoran yang pergi dari jam 8 pulang jam 4. Jadi waktu saya itu perginya kadang-kadang pagi sampai siang, kadang-kadang pagi sampai malam, kadang-kadang pagi di rumah tapi sore sampai malam saya keluar rumah. Jadi membagi waktunya memang plottingannya adalah dengan jam. Jadi kalau memang saya malam itu ada acara, sebagaimana bisa saya main dengan anak-anak di pagi hari. Gitu. Nah, kalaupun tidak, ya misalnya satu hari ini saya plotting untuk pekerjaan saya satu hari itu, tapi besoknya itu saya di rumah terus, gitu. Jadi itu adalah plus minusnya, waktunya tidak stabil gitu, tidak setiap kali jam segitu aja. Kadang-kadang juga Sabtu Minggu saya juga pergi gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini saya lebih banyak di rumah. Jadi misalnya Zoom gitu ya. Saya minta waktu sekitar setengah jam in between Zoom gitu ya, di tengah-tengah Zoom itu untuk saya bisa nengokin anak dulu, melihat mereka udah makan atau belum. Terus saya juga menghindari jadwal-jadwal di mana anak-anak makan siang, saat mereka bermain. Nah itu saya hindari. Tapi pada waktu jamnya mereka itu tidur, nah saya biasanya bikin Zoom-nya di situ. Kalau Radityo kan mungkin kan nggak belum terlalu tahu lah ya kalau ditinggal ibunya ya. Cuman kan Isaka kan udah mulai ini kan, maksudnya udah kelayu lah, inilah dan sebagainya. Ya dia milih tidak bersekolah, yang penting ibunya di rumah gitu. Kadang kan saya tuh ngasih alasannya gini loh Mbak. Ibu itu harus bekerja karena memang ibu ini harus mencari uang untuk kamu sekolah gitu kan. Tapi itu nggak mempan. Nggak mempan. Karena anakku terus bilang ini, ya udah mendingan aku nggak usah sekolah, yang penting ibu di rumah. Jadinya begitu. Nah sekarang akhirnya saya gantinya adalah bubu ini harus bekerja karena memang banyak orang yang istilahnya membutuhkan saya untuk berada di sana. Dan ini segala macam bekerja dan segala macam itu untuk organisasi. Untuk ini saya bisa lebih menjelaskan lah kepada anak saya karena saya udah umur 6 tahun kan. Walaupun dia ada nego-nego sedikit lah. Betul. Tapi ya kurang lebih seperti itulah Mbak. Terakhir nih ya, kira-kira ada pesan nggak untuk wanita-wanita di luar sana bagaimana menjadi seorang ibu atau seorang istri dan seorang wanita karir? Yang pasti pertama-tama adalah saya minta kepada semua perempuan di luar sana untuk tidak menghakimi perempuan lain, gitu ya. Jadi mau dia itu hanya di rumah saja ataupun dia harus berangkat pagi dan pulang malam, atau ada juga profesi-profesi perempuan memang yang
pekerjaannya malam sampai pagi Yeah. gitu ya, dan itu bukan semuanya profesi yang jelek gitu ya. Yeah. Misalnya memang dia bekerja di suatu bidang jasa atau kayak misalnya hotel atau misalnya restoran yang memang bukanya di jam segitu gitu ya. Dan semua itu yang terutama yang paling mengena ke seorang hati perempuan itu adalah kalau diomongin sama tetangganya gitu ya. Bagi kita perempuan-perempuan ini, kita harus melihat kita itu yang kita butuhkan, yang keluarga kita butuhkan tuh apa. Jangan mendengar kata orang lah, itu nomor satu. Dan seperti perempuan itu juga harus tidak usah menghakimi perempuan lain karena kita tidak pernah tahu situasinya seperti apa. Karena ini yang selalu disarankan dan selalu di highlight oleh kakak-kakak saya semua adalah seorang perempuan itu harus punya pemasukan atau income, maupun itu income tambahan untuk keluarga ataupun itu income untuk dirinya sendiri gitu ya. Dimana kalau saya sering dengar dari Mbak Hayu itu adalah bagaimana tidak hanya mendapatkan income tersebut tapi juga ditabung dengan nama sendiri gitu. Jadi misalnya ini kita tidak pernah tahu nanti apa yang terjadi dengan pasangan kita gitu ya, mau kita sudah menikah ataupun kita sendiri gitu, kita tidak akan pernah tahu. Yang penting seorang perempuan itu harus bisa secara finansial itu mandiri gitu, karena banyak permasalahan yang bisa muncul dari situ, dari ketidakmandirian secara finansial seorang perempuan gitu ya. Dan ini bukan berarti terus saya bilang oke, perempuan harus gajinya lebih dari suaminya, enggak. Tapi memang harus ada pemasukan sendiri-sendiri, dan itu bukan terus kita lebih tinggi daripada suami kita, itu tidak juga, tapi kita bisa menjadi seperti income tambahan untuk keluarga. Dan income tambahan untuk keluarga itu kalau memang suami kita sudah bisa mencukupi perekonomian atau finansial keluarga, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti keuangan perempuan ini bisa ditabung untuk nanti istilahnya diberikan ke anaknya, atau misalnya untuk liburan, atau misalnya untuk apa gitu ya, bisa digunakan untuk hal yang lain, atau bisa diinvestasikan lagi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak memandang si suami ini secara finansial mencukupi atau tidak, seorang perempuan harus bisa mendapatkan income tambahan. Terutama seperti pandemi ini kan kita tidak pernah tahu gitu loh Mbak. Nah itu sih pesan utama saya, memang seperti itu. Dan kalau pesan ibu saya itu yang saya ingat sampai sekarang adalah laki-laki boleh kepala keluarga, kita lehernya. Jadi kita mensupport suami kita dalam bentuk decision yang diputuskan, dan juga secara finansial dan secara istilahnya pikiran dan batin kita itu adalah untuk mensupport suami kita, begitu juga suami mensupport kita gitu. Tapi bukan berarti seperti ibu rumah tangga itu tidak bisa menabung ya. Betul. Ya kan, misalnya duit belanja masih ada sisa 1.000 rupiah atau apa, itu kan bisa disimpan. Gitu. Jadi disimpan dengan nama sendiri. Nanti untuk itu kan nanti jadi banyak, bisa kita putarkan lagi atau bagaimana itu juga. Kalau aku biasanya dipakein di kaleng bekas biskuit. Di mana Mbak kalengnya? Kalengnya di mana? Sisa-sisa itu dikalengin, terus ntar kayak tabungan kayak zaman dulu celengan yang bentuknya ayam. Ntar akhir tahun gitu dipecah gitu. Bisa saya minta tahu lokasinya di mana? Itu di kamar? Itu ada kodenya. Celengan aja ini ada kodenya. Ada kodenya. Ya, sebenarnya sih masih mau aku tanyakan ke Bendoro ya tentang pengalaman romantis atau apa gitu waktu di luar negeri, tapi ya untungnya waktunya udah nggak cukup. Jadi saya pikir cukup sekian gitu dengan Bendoro. Mungkin yang tentang curhat-curhat itu akan disambung di podcast berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode Rembuk Roso selanjutnya. Bareng.